Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Subhanallah. Di antara manusia ada yang mengatakan, ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah kembali kita hadir dan berkumpul di masjid Nurul kita ini. Salawat dan salam buat dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pribadi memang sangat tangguh sekali dengan jemaah karena terakhir kami di sini di tahun 2014. Sekarang sudah di 2015 tahun. Mudah-mudahan pertemuan kita dinilai oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah yang pahalanya kita nikmati di dunia ini dan juga akan kita nikmati di akhirat kelak. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi ini judul pengajian yang kami ingin sampaikan yaitu penyakit hati. Judulnya sakit hati. Kita ambil ayat 8 dan 10 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan di antara manusia. Berarti ada manusia yang seperti ini. Tentu harapan kita mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan ibu-ibu dan bapak semua jangan termasuk manusia yang dikategorikan oleh Allah ini. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Ini merasa beriman. Mungkin dia tidak mengatakan, tapi perasaannya mengatakan dia orang beriman. Allah katakan padahal mereka tidak beriman. Di hati mereka ada penyakit. Ini yang bahaya. Di hati mereka ada penyakit. Ini orang beriman, yang benar-benar beriman itu bersih hati. Ada orang yang mengaku beriman, itu munafik itu. Dia mengaku beriman, dia ingin menipu Allah, menipu orang beriman, karena dia menipu diri sendiri, itu orang munafik. Orang munafik itu berpenyakit hati. Jadi kalau ada orang yang berpunya penyakit hati, nah itu orang munafik. Dia mengaku mau beriman, merasa beriman, padahal dia tidak beriman. Inilah yang kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tahu
apa penyebabnya dan apa penyembuhannya. Kalau Pak Dokter biasanya kan sakit ini kuat, ubi ini kuat. Kita juga ingin menyampaikan di sini ada di antara manusia, jangan sampai kita masuk yang merasa beriman dan mengaku beriman padahal dia tidak beriman. Di hati mereka ada penyakit. Jadi kalau penyakit hati ini Bapak Ibu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya, penyakit hati itu sehat dan trauma, sehat seluruh isi penyakit hati. Itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Dan ternyata kebanyakan juga penyakit fisik juga bersumber dari penyakit hati. Jadi kalau orang beriman, ini nyaman, tenteram, jauh dari suatu penyakit Bapak Ibu. Yang hatinya lapang. Nah, ini lapang pada pagi ini ya. Apa itu ciri-ciri penyakit hati? Indikasi juga harus jantung misalnya kan, suka tersangguk, brother, suka tersangguk, suka dingin, atau mungkin penyakit jantung. Kalau penyakit hati apa ciri-cirinya? Yang pertama itu malas ibadah. Ialah kalau ada kita Bapak Ibu malas ibadah dan mengaku beriman leh. Itu kalau menipu Allah tu, kalau menipu diri sendiri itu Pak. Tidak lama ada salat subuh, tidak lama malih. Dan salah satu kalau orang munafik itu punya mengadakan salat, dalam pada malas. Malih, salat itu malih ya. Itu ciri orang munafik, itu ciri penyakit hati. Jadi Rasul ketika baca Quran selembar kalau orang baca kembalian dia habis sebentar ya. Malas itu, tidak nyaman, tidak enak baca Quran itu. Ibu misalnya ketika yakin ibu kan suku randangan, suku randang, suku dendeng. Tapi ketika sakit dalam anak lama randang benar. Tanda penyakit fisik. Sakit fisik pada lama randang. Nggak lama dendeng. Jadi kalau penyakit hati itu pun nggak lama yang baca Quran itu. Nggak lama yang dalam saya itu nggak nikmatnya. Lalu ada orang bisa satu hari sejus. Kami Bapak Ibu, kami kalau orang cerita zaman-zaman Nabi ulang percaya mana? Kami di Masjid di Pemalang di belakang kada itu ada sehari 3 juz nih baca Quran. Jam 10 artinya balik kasih ke kada kan, giliran nantinya buka Quran. Agak asing kita melihat orang buka Quran. Tidak pernah masuk ketika itu. Dia baca Quran saya kan masa alhamdulillah ya Pak ya. Berdakwah bil hal atau buka atau tengah-tengah orangnya. Dalam katakan mungkin di rumah atau di masjid. Inilah bagi komputer itu enggak bukan kelompok Korea. Tapi yang boleh mentargetkan 3 juz sehari. Ini mengisilah kesempatan mau memandang menunggu giliran untuk baca atau baca Quran. Alhamdulillah 3 juz sehari. Pakailah baca sebab ini 1,5 juz jam 10 atau itu. Dia jelas hatinya bersih ya Bapak Ibu. Nikmat dia baca Quran. Sebab kok dewa tidak nikmat akan nyulat dia Pak. Ada mengaku beriman juga. Yang pertama malas ibadah, tanyolah. Aku lama baca Quran sekedar saya masih ada sekedar sama lewat masih itu dipertanyakan. Kemudian yang kedua Pak Ibu tidak bersyukur. Tidak bersyukur pun juga termasuk penyakit hati. Di jangan mengaku beriman. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Tapi kalau tidak bersyukur dia mengaku itu. Inilah menipu Allah dan juga menipu dirinya sendiri kata. Jadi Bapak Ibu, rasa syukur itu Bapak Ibu. Itu orang tua kami ya, di Imam Said minggu yang lalu sudah buat keluarganya gitu ya. Orang tua ngasih ya. Sama juga orang ingin lalu malam, pasti orang ingin lalu malam. Tapi mau tahu kenapa mangan tua? Mudah dulu rasa syukur itu Bapak Ibu. Orang ingin bersyukur, tapi kok nak tiba rasa syukur itu? Aku minta ya Allah agian orang rasa syukur. Jadi kalau mohon dan sakura Allah lagi ibu ini kau banyak ketipu bertambah lewatan awak tapi tidaklah hadir rasa syukur nak dulu orang dulu iya kan? Nah, tambah yang tua rasa syukur nak dulu kuping itu nak tipu itu tambah rasa syukur nak kuping itu nak tipu tapi kalau tidak bertambah tapi rasa syukur pun nak bertambah bukan lebih baik nikmat awak ada masalah tak gitu ada bayi dari tidak ada penawaan hujan dari tidak ada penawaan syukur tuh dan itu hanya dimiliki orang beriman Bapak Ibu.
Jadi kalau ibu masih ada ibu iman dia itu sedih, dan ibu mau itu. Itu dipertanyakan iman di bapak ibu. Jangan mengaku beriman oleh kalau Allah iman itu. Tak iman itu dengan menawar. Kemudian yang ketiga pakai banyak sebenarnya. Kita singkatkan saja, kita simpulkan. Mudah benci dan tidak punya rasa maaf. Banci sih menjadi ulang. Ada yang mengaku beriman ya, banci sih lah. Lalu mengamankan hubungannya ya, tapi banci sih mencari. Ada kami punya kawan kan, di ketika itu dia dengar ada suami istri memanggil suaminya, istri memanggil suaminya, sebentar pak, ya bentar ya mak. Ini anak-anaknya bang, tulen di sekolah. Ada banci dia macam sombong sama papa, terus suami istri, sama papa ini boleh namanya, boleh mama papa, sakit hati, tidak logik kan sakit hati dibanci yang mesti orang mengecek itu. Karena maksudnya gitu. Tak sia-sia orang nak kenal dengan komunikasi suami istri sih mulai itu hanya benci yang tidak orang. Itu jangan mengaku beriman. Tertipu dia itu dan dia menipu Allah, menipu orang beriman dan menipu dia sendiri. Itu apa kata? Takkan sepuluh Rasul lalu nak benci dia orang. Saya jahit orang Jawa bisa maafkan bu, itu orang beriman. Kalau dia buktikan dari Rasulullah kan, dicibian Rasulullah, diludahi Rasulullah, boleh diludahinya. Saya dikatakan apa yang masih dan para anak ini kurang kami kan, masih malu dia kan, tapi tidak benci ke Rasulullah. Itu dah beriman. Ada kalau masih ada yang banci, bisa banci dia mama kau, jadi harap orang tua mau nyambi dia mama banci dia tidak mama. Urusan mama ambil ada doa waktu sana ya Allah jangan banyak benci mama kan rugi atau atau hilang mama hilanglah hatilah ada tahu nabi itu mama yang kuat dan dibenci dari mama dia rasa gitu kalau tidak aku benci diulang nah kalau ada itu tanda ada penyakit hati itu jangan perlu beriman apa itu baca dan ubing tadi tu ubingnya lain ini kalau ada doktor sakit mereka aku langsung lain salah ada sakitnya mereka OB ni bang. Nanti kalau ibu misalnya ada indikasi penyakit hati tadi, OB-nya. Tapi kalau tidak ada, ibu aja OB-nya untuk menantisnya. OB-nya bapak ibu itu yang dilakukan oleh OB. OB kenal OB. Tumbuh hati kan? Tumbuh hati ada 5 perkara. Yang pertama bapak ibu, kalau ingin mengaku kalau pasti orang beriman sedang pengakuan. Menjaga hati kita tidak benci sama orang, kita selalu bersyukur Allah hajar bersyukur ke kawan. Caranya yang pertama baca Al-Quran dan maknanya baca Quran itu artinya. Baca Quran tiap hari bapak ibu baca Quran tiap hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mendirikan salat malam. Salat malam itu bisa bapak ibu sebelum subuh bisa. Atau mau jam 2 itu kan, mau salat itu lalu itu. Kalau waktu subuh misalnya kan, bangun saya pak setengah 5 misalnya, masih ada itu. Sebelum subuh masuk bangun dulu, salat sunat wali rumah dulu, termasuk salat malam. Kemudian yang ketiga berkumpul dengan orang elok, orang soleh, itu kumpulan apa? Alhamdulillah ibu sini kan kumpulan itu. Orang sakinah subuh berkumpul wali, orang soleh berkumpul, itu bapak ibu. Jadi kalau orang soleh kawan ibu meninggal waktu yang kapai tak siap itu orang soleh. Enak. Kalau kawan-kawan orang soleh, kalau menikah itu orang soleh itu baikkan membawa. Kalau kawan-kawan orang mampu lebih minum atau kawan apa? Menikah apa sekarang nggak baik? Orang mampu lebih minum baik aja. Kalau tapi ketika orang salah kamu saji, ini tak baik saji lah. Kalau baik ini takkan baik saji. Mungkin tak kayak berdua kayak yang saja orang lain atau satu orang yang salah. Ada yang kira tangan itu kan terkabul doa itu. Salah dan baunya mampu. Sudah salahnya awak tapi dia mampu lah dia. Itu makanya kawan jawab orang soleh. Kemudian berbanyak puasa sunnah sering super ibu. Kemudian memperbanyak zikir malam, banyak zikir bapak ibu. Kalau itu kita amalkan, insya Allah dia orang beriman. Tak sedar mengaku itu. Dia yakin apa itu? Yang kasalama itu hati yang bersih itu yang kamu masuk surga itu hati yang bersih bapak ibu. Tidak jabatan yang tinggi, duit yang banyak, naik banyak itu loh. Hati yang bersih itu yang masuk surga. Bukan As-Suara 88 Allah yauma la yanfa'u malu wala banun
ila man Allah di qalbin salim. Di hari yang mana harta dan anak laki-laki tidak ada gunanya do, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Berhasillah di Bapak Ibu, surga tentu Allah. Minta maaf, assalamualaikum